masyarakat untuk masyarakat. Jadi di pinggiran sungai di bantaran itu kalau mereka mau nanam kan izin sama kita. Oh iya. Tentunya ketika mereka izin kita sampaikan muatan kita. Bapak boleh nanam, tapi ikut menjaga kebersihan dari sampah, ikut menjaga jangan sampai merusak daripada bantaran itu sendiri. Dan itu kita kontrol. Hasilnya maksudnya? Kalau hasilnya ya untuk mereka sendiri silakan saja. Oh. Kita nggak pernah mengganggu hasil, bahkan kita membantu dari pupuk bios tadi kita bantu. Oh gitu. Jadi mereka nggak bikin kompos sendiri? Nggak. Gitu. Ya kan maksudnya kita ketahanan pangan itu kan kadang-kadang kayak misalnya di Kecamatan Sukajadi yang saya tahu ya, untuk ketahanan pangan itu ada satu kebun. Masyarakat boleh menanam di situ, tapi hasilnya buat masyarakat di situ diputar juga gitu. Di sana seperti itu atau karena saya yang menanam, jadi ini hak milik saya gitu, bukan untuk dibagi. Kalau yang saya tahu, yang di tempat saya, yang mereka murni pure untuk mereka. Oh, mereka gitu ya. Tapi kadang-kadang ya bangsa kita ini kan pemurah, jadi tetangganya dia lagi panen, dia lewat. Pasti dibekali, cuma satu ikat. Tapi kan panjang pas satu ikat. Yang besok panennya singkong, besoknya dapat singkong. Tiap hari kan jadi dapat panen mereka kan. Oknum namanya. Jadi tanam tapi berpanen juga ada. Panennya malam gitu Pak. Kita tanam pepaya kan, di pinggiran bantaran itu kita tanam pepaya. Hari ini kuning kan. Pak besok waktunya dipetik, ternyata sudah dipetik duluan, itu ada. Dan kita itu beramal aja lah kayak gitu. Karena di ini ya di ruang tempat umum. Kan di rumah juga kalau misalnya buahnya condong ke jalan kan tuh udah milik masyarakat ya, milik publik. Jadi mereka juga mungkin ini kan tanahnya milik publik, jadi ini milik publik juga. Ada yang seperti itu masih ada. Nggak apa-apa lah Pak, nggak banyak juga kan Pak, nggak semuanya kan Pak. Kalau jadwal di kan sekarang jadi titik spot ya Pak ya. Jadi taman itu jadi titik spotnya. Itu yang pasti jadi sumbernya, jadi apa istilahnya kalau negara itu jadi KN-nya lah di sektor itu mungkin ya Pak ya. Di sana ada kegiatan apa saja Pak? Satu, terus kedua yang sudah pernah dijalankan yang tadi mungkinnya yang pungut sampah dan lain-lain. Terus yang terakhir akan ada rencana apa lagi ke depan? Kita rencananya kan kalau memenuhi persyaratan taman ekon kita dijadikan untuk kegiatan jambore Pintaheli. Jadi pertemuan dari 5 unsur yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka mengevaluasi kegiatan Citarum di akhir tahun. Tapi itu baru rencana. Jambore Pintaheli. Ya, mudah-mudahan jadi. Amin Pak. Dengan dipakainya tempat itu sebuah ya tanggung jawab juga, sebuah penghargaan juga. Semoga kita layak. Tapi yang mohon doa restunya saja. Mudah-mudahan bisa. Kami didukung dari media, kami itu kan, termasuk Prabu ini kan salah satu istilahnya bentuk partisipasi mendukung program Citarum. Kalau Mbak itu sampai kapan? Dari mulai itu Senin sekarang tanggal 25 sampai awal November. Baru mulai berarti Senin kemarin itu baru mulai. Kemarin sempat registrasi pendaftaran. Sekarang nanti Senin besok mulai. Akhir tutup atau akhir saya kirim video itu nanti awal November. November sampai awal November tanggal berapa? Pokoknya awal November aja. Bebas siapapun bisa ikut. Bisa, siapa aja bisa ikut. Kan siap-siap kan. Kalau Prabu ikut nanti boleh dengan saya. Nggak bisa dicara-cara dikit ya Pak? Nanti pemenangnya kayak dibikin polling. Polling. Oke, Mana yang terbaik? Ya, ada itu. Oh keren juga itu. Langsung. Berarti siapa yang punya masa paling banyak itu yang akan menang. Ayo sekarang kerahkan masanya dulu. Kerahkan dulu masanya. Itu terkait dengan acara apa itu? Apa itu? Kompetisi itu?
Itu nggak ada apa-apa sih, jadi lebih ke memperkenalkan Taman Sektor 8 aja gitu. Memperkenalkan ya titik sentral di sektor 8 Iya, itu adalah Taman Ekon Sektor 8. Ya. Isinya tentang taman juga semua, atau Iya, enggak, atau tentang bebas taman. juga. Ya boleh, bebas boleh lebih baik. Ya. Kalau isinya lebih luas, Oke. ya pokoknya yang pemenang mah ya di ini aja di polling. Siapa yang bagus dia yang menang gitu. Durasi video Durasi bebas, tapi minimal berapa tuh? 5 menit. minimal 5 menit Ya. di video dibuatnya. Itu yang jadi ikonnya apa Pak yang akan diinikan? Tadi judulnya kan Temanya adalah Citarum Harum Sukses, Citarum Harum Sukses, Citarum Harum milik kita. Sehingga silakan para YouTuber itu berinovasi tentang mengaplikasikan daripada judul tadi. Ya, Oh. Kalau dia mau mengambil momen itu tidak harus di situ, tapi di tempat lain, tapi masih di Citarum. Citarum. Yang penting Sektor 8 ya. Contoh bank sampah dan sebagainya itu kan sah-sah saja gitu. Oh gitu, jadi sepanjang berapa kilometer itu? 7,8 tadi ya Pak? Enggak ya, Oh, nyampe yang di 200. Sektor 8 kalau sepanjang Citarum itu Ya, 297 km. Jadi sepanjang 297 semuanya itu boleh dibuat. Boleh. Oh gitu. Jadi nggak usah datang ke sana, maksudnya nggak usah di sekitar itu aja ya? Ya. Boleh tahu hadiahnya kan? Hadiahnya dibocorin gak nih? Bocorin aja. Saya biar yang buat video. Hadiahnya tahu. Hadiahnya jutaan aja lah. Oh iya, Hadiahnya jutaan aja. Jutaan loh. Hadiahnya jutaan loh. Jutaan aja pokoknya. Depannya berapa digit Pak? Hadiahnya Kalau nanti ada donatur yang lebih besar lagi, bisa puluhan juta gitu ya. Iya kan, depannya berapa digit Pak? Kan itu supaya menarik ya Pak. Kadang-kadang kan kita ya di zaman sekarang ya orang kan tidak menutup ya semuanya juga. Ini ikutan nih, hadiahnya apa ini? Cuma segitu males bikinnya gitu kan. Karena sekarang anak muda sekarang kan kebanyakan kayak gitu Pak, bukan ingin mengembangkan kreativitasnya, tapi kan ada duit, kreativitas berkembang. Sudah komersil mereka. Komersil sekarang kan rata-rata seperti itu makanya. Tapi sudah banyak yang membuat Iya. vlog, buat Iya. YouTube itu banyak tentang sektor lain, tentang Taman Ekon itu. Sehingga saya merasakan bahwa menurut saya kalau diadakan lomba mungkin akan lebih banyak yang ikut. Iya. Mereka nggak ada hadiahnya pun bikin kok. Karena mereka kan ngejar dari Iya, Ini YouTube subscribe. bersih, maksudnya ngejar konten kan mereka. Cuma karena sekarang temanya Citarum ya mungkin mereka akan lebih ini lagi intens lagi buat di situ kan. kita mewadahi yang masih amatir lah. Iya. Ya kan? Buat amatir lah kita sampaikan. Sehingga dengan adanya panggung istilahnya Iya. ini, harapan saya itu sebagai dan sektor mereka semangat gitu. Itu. Pak, kalau boleh tahu nih ya, kan Citarum tuh panjang banget nih ya Pak. Ya. Pasti kan ada daerah-daerah yang masih kotor banget, ada daerah yang sudah normal, ada yang daerah yang sudah bersih. Yang paling clear itu yang mana Pak? Sektor Citarum ini kan terbagi menjadi 23 sektor. 23 sektor. Sektor 1 sampai dengan sektor 20 itu dari dulu sampai dengan ke hilir. Ya. Jadi sungainya, sungai Iya. Citarum. Kemudian sektor 21, sektor 22 itu mengurus tentang anak sungai yang ada di wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung. Iya. Kemudian sektor 23 itu khusus pembibitan tanaman, adanya di Cisanti. Nah kalau saya ditanya sektor mana yang paling kotor misalkan, saya tidak punya data yang pasti. Nah, tentunya kalau mau bertanya, Yang paling clear kan? yang paling clear ya semua punya plus minus, Iya. semuanya punya plus minus. Tapi yang jelas kotornya sungai itu kan yang pertama sampah, Iya. yang kedua kan limbah. Iya. Penyebabnya kan hanya dua itu Pak, yang paling utama kan. Yang jelas ya di daerah yang padat penduduk tentunya resiko tinggi. Biasa tinggi Pak. Di daerah industri resikonya lebih tinggi lagi karena masih Ini biasanya. ya masih
ada yang berani melanggar, itu masih ada. Ya kan sekarang tuh orang tuh gimana cara mensiasatinya supaya nggak ketahuan ya buang limbah ke sungai. Padahal itu tuh benar-benar bikin rusak lingkungan banget. Kalau pertanyaan saya Pak, sampai selama ini dari IASA semua sektor ya, dari Citarum itu waktu dimulai sampai sekarang belum ada kendala. Seperti apa kendala yang dia setahu Bapak gitu ketika menjalani beres-beres itu Citarum, ya, apa ada kendala gitu yang kaitannya dengan publik masyarakat Indonesia ya, publik sekitar, terus dengan pemerintah atau dengan kayak kita yang ormas siapa kan gitu ya, ada kendala nggak Pak dari sisi sana? Selama ini ya masih ada kendala-kendala, itu masih ada. Di antaranya kan ketika kita melaksanakan tugas masih ada beberapa kelompok masyarakat yang orientasinya untuk kepentingan dia pribadi. Itu masih ada yang kayak begitu. Jadi contohnya misalkan kita melaksanakan kegiatan pemantauan sungai, kemudian menemukan kualitas sungainya kok tidak bagus, ya. Nah, kita telusuri, masuklah ke ternyata ini limbah domestik yang berasal dari masyarakat. Nah, ketika kita sampaikan, mereka kadang-kadang tidak mau terima. Gitu. Selalu kalau air hitam, air kotor itu yang dituduh pabrik, padahal limbah domestik dari perkampungan yang padat penduduk. Air sabun masuk di situ, bekas cucian piring masuk di situ, minyak dan sebagainya. Mereka tidak pernah sadar, tidak pernah mau terima kita sampaikan. Banyak yang seperti itu. Berarti itu salah satu kendala kita berkaitan dengan masyarakat. Ya betul ya Pak. Mungkin ya edukasinya seperti apa tinggal gitu ya Pak ya. Nah itu tugasnya pemerintah daerah sebenarnya. Ya, setidaknya kan kalau misalnya kalau TNI sama sektor-sektor kan ya kami lihat juga kan sudah ini, tapi kan harus diimbangi sama publik juga, sama masyarakat. Nah itu kan kewajiban media juga kan untuk mempublikasikan seperti apa supaya nanti bisa seimbang antara apa yang dilakukan oleh sektor-sektor dan publik itu bisa mengikuti. Jadi ini sungai udah bersih, publiknya udah siap gitu, meskipun yang tuanya nggak apa-apa lah, tapi yang ini yang mau dewasa nih Pak, yang banyak gantinya nanti nggak repot gitu. Sebenarnya TNI juga itu kan hanya sebagai motivator aja, kan untuk bisa mengedukasi atau menyadarkan masyarakat juga untuk sadar lingkungan gitu. Ya itu saya melihat ada satu sisi yang budaya itu yang kita belum sampai Pak. Ya kendala di masyarakat banyak, ketika barang-barang lebih kuat ya gini barang lebih mudah sama-sama motoran gitu. Jadi nah apa ada jalan keluar gitu untuk hal seperti itu ya dari pemerintah daerah mungkin ya Pak ya? Tadi saya sampaikan istilah pentahelik ya. Pentahelik ini kan yang pertama kan pemerintah. Berarti itu salah satu jalannya nanti ke depan. Pemerintah ini kan punya dinas. Di tingkat provinsi ada dinas, di tingkat kabupaten juga ada dinas. Nah, seyogyanya kan dinas yang terkait dengan kegiatan penanganan Sungai Citarum ini harusnya ya bekerja sama dengan kita di lapangan. Karena TNI kalau di lapangan kan ya masih dapat tempat di masyarakat. Sehingga kita masuknya sebenarnya lebih mudah. Dan apakah orientasinya untuk publik yang di bantaran sungai, artinya kan bisa juga yang tadi masalah ketika sungai besar ini kan dari sungai-sungai yang kecil anak sungai itu kan hadirnya dari kampung-kampung perkotaan ya terutama ya. Nah belum sampai kayaknya kalau kesananya edukasi di sana yang sulit juga ya di sana. Wilayah padat penduduk yang emang ya cuek aja gitu. Lempar. Masih banyak warga kita ini bukan hanya di bantaran ya, di perkotaan pun ketika bicara sampah mereka selalu mengandalkan peran daripada pemerintah. Seharusnya dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Dari rumah itu sendiri. Dari setiap kepala keluarga ini sadar
kemudian dikoordinir oleh RT-nya ataupun mungkin kelompok rukun warganya. Ada yang kampung itu tidak ada iuran sampah, sampahnya bertebaran kemana-mana. Ini kan ya kita tidak bisa salahkan, karena apa? Mereka karena untuk makannya susah suruh iuran sampah, tentunya kan berpikir juga. Nah inilah yang seharusnya peran daripada pemerintah ini jeli kan. Oh daerah sini ini daerah yang harus dibantu, oh daerah sini sudah bisa mandiri. Nah ini yang masih berat bebannya. Iya memang. Harusnya Jumlah setidaknya personil, artinya pegawai yang menangani dengan beban pekerjaan yang harus diemban ini sangat tidak berimbang. harusnya dari pemerintah itu ada yang masuk ke masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya itu memang kurang mampu, mereka ngasih edukasi ya Pak sama mereka. Bagaimana cara pemanfaatan sampah yang ada di situ untuk menjadi pendapatan mereka masing-masing ya, tambahan kan ya kan? Kalau itu sudah ada di program Dinas Lingkungan Hidup, sudah ada. Memang kembali lagi keterbatasan tadi, sarana prasarana angkutan kendaraannya juga terbatas, tenaga manusianya juga terbatas, belum lagi kalau yang dihadapi itu lingkungan masyarakatnya yang mohon maaf yang kurang mampu ya. Jadi biasanya kan untuk makan aja susah kok, ngapain lagi kita ngurusin ini, yang penting saya masih bisa bertahan hidup. Nah ini yang salah satu tantangan juga. Iya. Padahal mereka juga harusnya tahu ya dari makanan, sampah-sampah makanan yang mereka kumpulkan itu kalau misalnya itu bisa jadi kompos yang bisa dijual sama yang organik bisa kita manfaatkan untuk bisa bikin bios, bisa digunakan bikin ekoenzim. Plastik yang hitam, yang tas kresek itu, kebetulan di sektor 8 ini kan banyak pengolahan limbah plastik. Saya melihat semuanya bahwa dari plastik tas plastik, tas kresek yang warna hitam itu kan banyak bertebaran kan. Ternyata itu masih bisa diolah, cuman nilai ekonominya sangat kecil. Dan rata-rata mereka malas memungut plastik yang warna hitam itu karena apa? Ya bangsa kita juga. Jadi kalau membuang sesuatu itu dimasukin tas kresek hitam sebenarnya kan? Pampers masuk situ. Akhirnya kan orang kan mau buka plastik hitam itu harus mengeluarkan pampers dan sebagainya kan nggak imbang. Akhirnya ya dibuang lagi. Tapi kalau yang plastik yang kualitasnya bagus mereka ambil, yang nggak kotor-kotor. Ini saya melihat langsung di lapangan. Dan di pabrik saya tanya, ini masih bisa diolah? Bisa Pak. Nanti kan terjadi penurunan, hanya ditambah lagi biji plastik yang bagus, dia akan naik lagi nilainya sebenarnya. Itu. Iya, mereka masih bisa didaur ulang ya. Bisa, masih bisa semuanya itu. Styrofoam pun masih bisa. Cuman kan barangnya besar, kiloannya sedikit gitu loh. Lebih bagus dialihkan aja di sungai. Itu kan ya. Itu pakai efektif Pak. Itu paling cepat ya Pak ya, cara penanggulangan sampah yang paling cepat dan paling membahayakan sebenarnya Pak ya. Bank sampah sudah terbentuk oleh pemerintah daerah, tetapi ya belum memberikan hasil yang maksimal. Terus ada kegiatan apa lagi Pak di spot sana ya selain lomba ini? Tadi Renta Healing rencana ya Pak ya? Ya, Desember ya Pak? Saya izin. Kita sangat terbuka dan sangat terima kasih apabila rekan-rekan media ini mau hadir mensukseskan, karena tanpa peran media tentunya suara saya tidak akan nyampe kemana-mana. Iya Pak. Bapak mau ini juga, kalau tanpa media kan Bapak nggak cukup satu media juga kan Pak, pasti harus banyak media. Semua media kolaborasi yang kebetulan saya tidak pernah alergi dengan media ya, istilahnya semua rekan-rekan media itu kalau mampir ya silakan mampir, silakan yang bisa dimuat, dan saya tidak pernah istilahnya saya sudah punya media. Memang setiap sektor itu punya media, tapi media saya nggak punya media, tapi teman-teman media saya banyak. Jadi kalau saya kasihkan Kang Iwan itu bisa langsung, sekali pemberitaan itu bisa langsung tersebar 1000 WA saya bacakan itu. Kemudian berita bisa sampai 18 media. Itu kan luar biasa. Iya betul. Bisa di-share ya, bisa di-share. Dari sini juga kan nanti di-share lagi semua orang, jadi semua orang bisa tahu
ada apa nih di sektor 8 karena apa ya namanya, meskipun viral kadang-kadang masyarakat jauh ya gitu kan, kadang-kadang gitu apa sih Sungai Citarum, mau apa ya kesana banjir apa gitu kan. Titik itu tuh titik yang kita bicarakan sekarang itu adanya di mana sih, bedahnya dari mana Pak? Ke arah sana ke sana. Kalau kita lewat tol, kita keluarnya tol masuk tol Saroja, keluarnya Marga Asih. Marga Asih, exit tol, nanti langsung belok kanan, nggak nyampe 1 kilo dari dia Taman. Jadi kaman juga terlihat dari jalan utama ya. Kelihatan. Itu. Ya dekat berarti Marga Asih. Jadi kita bisa sepedahan Marga Asih, ya. buat warga Marga Asih ya Gitu. harus main ke sana dong. Taman Kupu Indah. Oh TKI udah dekat ya. Tapi ini juga kayaknya ada planning lagi nih Pak Martin. Mau jadi wisata nih taman. Iya dong, harus berkembang dong Ya, Pak. tambahin ini. Kalau sekarang juga kan udah jadi wisata. Sekarang udah jadi wisata Cuma masyarakat. lebih di-upgrade lagi. Oh. Ini masih wisata lokal. Iya. Wisata yang tidak perlu charter mobil istilahnya kan, naik Iya. motor ya nyampe. Naik sepeda sudah sampai ya Pak ya, untuk warga sana naik sepeda bisa kan Pak? Bisa banyak yang naik sepeda kalau di Sabtu Minggu. Iya, tapi menarik Pak, kayak yang itu yang gambar menambahkan jadi ada khususnya. Ya. Gambar itu apa, naik di karpet. Oh, kan iya. itu kan Mural yang dimensi. mural Iya. itu kan Iya. yang maestro jadi Kampu. Iya. Karyanya Kampu itu. karyanya Kampu yang 3-4 kayaknya ada itu. Iya, Yang jadi tempat. ya, jadi ikon tersendiri kan tidak semua punya, artinya Ya. punya ikon. Kalau di tempat wisata kan 10.000. Iya betul. Ya. Di Braga 5.000 kalau nggak salah. Betul. Tempatnya cuma kecil sih, Iya. cuma 3 meter. Kalau tempat saya kan panjang 20 meter. Iya. Ya kan? Gratis. Gratis gratis lagi ya Pak. Itu Sarannya memang cuma selamanya satu. itu Sarannya gratis. satu, buka sepatu. Oh gitu. Itu tapi selamanya gratis Pak. Gratis, selamanya gratis. Kemarin baru kita perbaiki. Iya. Itu minggu lalu karena sudah mulai berubah, cek bawahnya saya cek lagi. Selama saya gratis, nggak tahu kalau Jadi syaratnya cuma buka sepatu aja Pak. sarannya buka sepatu. Itu kan sekarang disosialisasikan Pak. Ya. Waktu Bapak dulu kan gratis. Masa bayar kan? Pak kenapa sekarang harus bayar? Gitu. Saya yang komplain. Nggak ada, saya yang komplain. Gitu. Iya. Tapi sepatu itu aman Pak. Aman, karena kan dia dilepas di depannya gitu aja. Oh gitu. Karena tempatnya cukup luas. Iya. Kan kalau orang Indonesia nanti datang ke sana pakai swallow, pulang pakai Adidas. Kan bisa gitu Pak. Ya, ini kan ada terbang, ini Ya. kan spot bagus sih buat Ya. kan pasti ramai kan seperti itu. Nah kalau jadwal senam itu Pak itu Jadi apa ya? Sabtu Minggu biasanya ada yang senang. Sabtu Minggu itu yang jumba yang kayak gitu kan Ada. tiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu pasti ada yang Minggu senang. pagi ya. Pagi. Kenapa ketawa tadi apa tuh? Ya kan nggak apa-apa. Aku juga kan nggak apa-apa ya. Supaya ini kan ya Pak, kita supaya sehat ya Pak. Jadi, supaya sehat, memang Bapak sehat, hati sehat. Kita kan buat anjungan gitu. Iya. Yang kita pakein kuning itu, yang dari bekas membran itu. Itu sudah saya bikinkan juga di depannya itu panggung, semi panggung itu. Iya. Pertama untuk apa kemudian? Kamu lihat aja, ini kalau nanti senam di sini yang mimpin di depan. Iya. Selesai senam mereka fotonya dari panggung itu. Sehingga di belakang itu kelihatan tulisan sektor 8 Citarum. Dan alhamdulillah bagus juga kalau saya lihat itu. Iya Pak, saya udah lihat, makanya saya tanyakan itu bagus. Ya, kalau 11-12 sama tulisan Hollywood. Jadi nanti kami Pak kesana pas lagi waktu senam Pak. Artinya kan kalau menyusun perjalanan ya kita ekonomi Sesuaikan dengan gaya Pak. healingnya maksimal gitu kan. Jadi banyak yang mereka memang yang sementara ini datang seputaran Bandung ya. Bandung sampai Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan mereka yang datang ini dari kelompok-kelompok ya menengah ke bawah kan, rata-rata. Mereka datang ada yang bawa kompor semua. Kita fasilitasi ada tempatnya. Kalau kita boleh masak di sini, silakan saja, yang penting kebersihan. Mereka datang sama keluarganya, bahkan ya masyarakat seputaran desa situ makan siang bareng-bareng sama grupnya itu ya di situ. Iya, ini saya udah lihat video-videonya, nanti kita tampilkan juga biar Sobat Prabu biar bisa
Ya. Setidaknya yang ada tempat hiburan ini sedikit memberikan kebahagiaan gitu Pak ya. Gratis lagi kan. Ya meskipun kecil tapi ada kebahagiaan Ya, dan itu kadang-kadang menghancurkan segala kesusahan gitu, biarpun sedikit gitu. Kalau dibandingkan dengan urusan global kan, Ya. dengan seperti ini menyenangkan juga, dan bawa anak tanpa harus bayar kan, Ya. low cost kan gitu, dekat, tidak terlalu jauh kan, ya sudah benar-benar dunia milik sendiri kan gitu. Nah selanjutnya setelah ini ya mempertahankan, paling kita sosialisasikan